Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada kisah hari ini, kami akan membahas sebuah kasus yang mungkin akan membuat kita semua tidak pernah menyangka seseorang bisa sampai hati melakukannya. Yang mana ada seorang pria asal Mesir dengan tega mengeksekusi istrinya sendiri yang sedang khusyuk melakukan ibadah sholat tahajud. Dan bahkan dia melakukan aksi keji tersebut di depan putra-putrinya yang masih kecil. Kejadian ini terjadi pada tahun 2021 dan masyarakat di sana benar-benar marah ketika mereka mengetahui kalau korban mengalami 17 tusukan yang sangat vital. Apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa sang pelaku bisa gelap mata melakukan tindakan tersebut? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di desa Salan, kota Mansura, provinsi Ad-Dikiliyah, Mesir, ada seorang wanita bernama Yasmin Hasan Youssef yang berusia 26 tahun. Sejak kecil hingga dewasa, Yasmin hidup bersama kedua orang tuanya serta beberapa saudara laki-lakinya, dan dia merupakan satu-satunya putri di dalam keluarganya tersebut. Namun di sini kami hanya menemukan identitas dari ibunya, yaitu seorang perempuan bernama Fatma. Namun diketahui keluarga Yasmin merupakan keluarga terpandang. Ayah dan semua saudaranya berprofesi sebagai dokter. Begitu juga dengan Yasmin, dia lulus dari sekolah kedokteran yang ada di kota Mansura. Selain sudah menjadi seorang dokter, Yasmin juga telah memiliki seorang suami bernama Mahmud Magdi, berusia 29 tahun, 3 tahun lebih tua dari Yasmin. Seperti halnya Yasmin, Mahmud ini juga berasal dari keluarga terpandang. Dia berprofesi sebagai seorang dokter gigi yang sudah mempunyai kliniknya sendiri. Kedua pasangan ini menikah pada bulan Agustus tahun 2017 dan dari pernikahan itu mereka sudah dikaruniai 3 orang anak, yaitu putra sulung bernama Omar, seorang putri bernama Nur, dan putra bungsu bernama Ahmed. Dari tampak keluar, pernikahan tersebut terlihat indah dan membahagiakan. Tetapi di balik itu semua, ada rahasia yang tidak diungkapkan Yasmin kepada orang-orang sekitarnya. Yasmin dan Mahmud pertama kali bertemu di kampus mereka. Saat itu Yasmin masih menjadi mahasiswi S1, sedangkan Mahmud sedang menempuh pasca sarjana. Mahmud sering menjadi asisten dosen di kelas Yasmin, dan dari situlah mereka akhirnya saling bertemu dan berkenalan. Saat pertama kali berkenalan dengan Mahmud, dia terlihat sebagai pria yang memiliki reputasi yang bagus. Dia dikenal sebagai lelaki yang pintar, pekerja keras, dan juga ambisius. Oleh sebab itulah, saat Mahmud melamar Yasmin, Yasmin pun langsung setuju dengan hal itu. Tetapi setelah beberapa lama menjalin hubungan rumah tangga, Mahmud baru menunjukkan sisi dirinya yang jauh berbeda dari perkiraan Yasmin. Mahmud ini ternyata tak bisa membuat keputusannya sendiri. Hal apapun terkait hidupnya selalu diputuskan oleh keluarganya. Hal ini pun seketika membuat kehidupan pernikahan mereka menjadi cukup sulit, karena seringkali ibu Mahmud ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Hal ini semakin sering terjadi dikarenakan Yasmin dan Mahmud tinggal di gedung apartemen yang sama dengan keluarga besar Mahmud. Hanya saja mereka tinggal di unit yang berbeda, di mana keluarga Mahmud tinggal di unit atas sedangkan Yasmin dan suaminya tinggal di unit bawah. Kemudian karena jarak mereka yang begitu dekat, ibu Mahmud sering kali keluar masuk dari unit milik Yasmin dan juga Mahmud. Dia juga kerap kali mendikte apa yang harus dilakukan oleh Yasmin sebagai istri. Seperti contohnya, dia selalu memberitahu barang-barang apa saja yang harus dibeli atau jenis makanan apa saja yang harus dimasak untuk suaminya. Lalu kemudian, ternyata tak hanya tekanan dari keluarganya saja. Yasmin juga tertekan karena Mahmud mulai sering kali bersikap kasar kepadanya. Pernah suatu ketika pada tahun 2018, Mahmud memukul wajah Yasmin sampai bibirnya robek. Namun lebih menyedihkannya, Mahmud tidak membawa Yasmin ke rumah sakit. Dia menyuruh istrinya untuk mengobatinya sendiri.
Kemudian Yasmin ketika itu tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Untuk meredakan emosinya, dia memilih menulis apa yang dia rasakan di dalam sebuah buku diari. Setiap kali ada suatu permasalahan, dia selalu menulis apa yang terjadi kepadanya secara detail. Buku diarinya pun penuh dengan luapan emosi, kemarahan terdalam, serta kebencian baik kepada Mahmud maupun kepada keluarganya, khususnya pada sang ibu. Selain di buku itu, Yasmin juga terkadang sedikit mencurahkan isi hatinya kepada ibunya sendiri. Dia akan bercerita setiap kali Mahmud melakukan tindakan kasar kepadanya, atau juga tiap kali ibu mertuanya mencampuri urusan mereka. Cerita ini pun membuat Fatma menjadi sedih. Seringkali Fatma menyuruh putrinya untuk meminta cerai kepada suaminya tersebut. Namun, Yasmin tidak berani melakukan hal itu. Dia khawatir jika dia bercerai, orang-orang akan memandang dirinya rendah karena dia sudah menjadi janda. Selain itu, dia juga memikirkan nasib dari anak-anaknya. Mereka masih sangat kecil. Yang tertua saja baru berusia sekitar 3 tahun, sedangkan yang terkecil masih berusia sekitar 6 bulan. Dia tak ingin anaknya hidup dalam keluarga yang tidak utuh dan kekurangan kasih sayang dari orang tua mereka. Yasmin pun hanya bisa berdoa dan berharap semoga Mahmud nantinya akan berubah, berhenti bersikap kasar kepadanya, serta berhenti membiarkan ibunya ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Kemudian singkat cerita, pada tanggal 22 Juli tahun 2021, tepatnya pada hari ketiga Idul Adha, Yasmin sedang berada di unit apartemen bersama anak-anaknya. Saat itu dia berniat untuk memasakkan makanan untuk keluarganya. Namun ketika dia ke dapur, dia baru menyadari kalau tidak ada bahan makanan sama sekali di rumah tersebut. Dia pun memutuskan untuk pergi ke pasar membeli beberapa bahan makanan. Ketika itu karena suami dan keluarga suaminya sedang tidak ada di rumah, Yasmin memutuskan untuk membawa anak-anaknya dan berniat untuk menitipkan anak-anaknya tersebut bersama ibunya Fatma di rumah keluarganya. Setelah beberapa lama Yasmin dan anak-anaknya pergi, Mahmud tiba di kediaman mereka sepulang bekerja. Saat memasuki unit, dia tidak menemukan istrinya dan juga anak-anaknya. Dia pun mencoba untuk menelpon Yasmin. Namun belum sempat telepon itu dijawab oleh Yasmin, Mahmud melihat sebuah buku yang terletak di atas meja di tempat tidurnya. Dia sering melihat Yasmin memegang buku itu, namun dia sama sekali tidak pernah membaca isinya. Mahmud pun langsung memutuskan panggilan telepon ke Yasmin yang belum terjawab. Dia meletakkan handphonenya kemudian mengambil buku itu. Karena merasa penasaran, dia pun membuka buku itu lalu mulai membacanya. Setelah membaca beberapa halaman, dia pun menyadari kalau itu adalah buku harian Yasmin. Namun di dalam buku tersebut, Yasmin banyak mengeluhkan tentang sikap Mahmud yang tidak bijak. Mahmud pelit kepadanya dan juga masih sangat bergantung kepada ibunya. Selain itu, di sana Yasmin juga mengeluhkan sikap ibu mertuanya. Dia mengatakan kalau sang ibu seringkali ikut campur terhadap urusan rumah tangga mereka. Membaca keluhan Yasmin di buku tersebut seketika membuat Mahmud merasa kecewa dan marah. Dia saat itu berpikir kalau Yasmin telah menghina dirinya dan juga keluarganya, khususnya untuk sang ibu. Kemarahan berkecamuk di hati Mahmud. Dia menunggu istrinya pulang untuk melampiaskan kemarahannya itu. Kemudian waktu pun berlalu. Sekitar malam hari barulah Yasmin tiba di rumah. Ketika itu Yasmin agak lama sampai di rumahnya karena dia mampir di rumah ibunya untuk menjemput anak-anaknya. Begitu masuk ke dalam rumah, Yasmin heran melihat Mahmud duduk di ruang tamu dengan wajah yang begitu kesal. Dia ketika itu berpikir pasti ada sesuatu yang terjadi. Oleh sebab itu, Yasmin terlebih dahulu mengantarkan putra-putrinya ke dalam kamar mereka dan menyuruh mereka untuk segera tidur. Setelah mengamankan buah hatinya, barulah dia pergi kembali ke ruang tamu untuk menghampiri sang suami. Lalu sesudah sampai di ruang tamu, Mahmud langsung melemparkan buku diari milik Yasmin ke atas meja. Dia menunjuk buku itu sambil membentak Yasmin. Dia mengatakan kalau Yasmin telah menghina dirinya dan juga ibunya di dalam buku tersebut. Bentakan itu kemudian dijawab oleh Yasmin. Yasmin menjelaskan kalau buku tersebut hanyalah sebuah tempat untuk dia meluapkan emosi pribadinya. Dia sama sekali tidak berniat menghina, namun dia hanya ingin mengungkapkan kesedihannya selama ini. Dan hal itu dilakukan olehnya karena selama ini dia tidak punya teman untuk bercerita.
Selain itu, Yasmin juga menekankan kalau buku itu selalu dijaganya dengan baik-baik, sehingga tidak ada orang lain yang mengetahui tentang buku tersebut selain dirinya. Penjelasan Yasmin itu tidak diterima begitu saja oleh Mahmud. Mahmud terus membentak Yasmin. Yasmin pun juga tidak tinggal diam. Dia selalu membalas perkataan Mahmud, sehingga membuat keduanya bertengkar semakin hebat. Adu mulut tidak berakhir bahkan sampai setelah 2 jam lamanya. Karena merasa tertekan, Yasmin pun akhirnya meledak. Dia mengatakan semua yang dia pendam selama ini. Dia mengungkapkan secara tegas tentang betapa pelitnya Mahmud dan bagaimana ibu Mahmud selalu mengganggu kehidupan keluarga mereka. Setelah mendengar ungkapan hati Yasmin, Mahmud pun terdiam. Lalu karena tak kunjung berbicara kembali, Yasmin pun berpikir kalau pertengkaran mereka sudah selesai. Yasmin pergi meninggalkan Mahmud. Dia masuk ke dalam kamar anak-anaknya dan di sana dia pun menangis. Sementara itu berbeda dengan Mahmud. Dia masih terdiam di ruang tamu. Dia masih mencerna tentang apa yang baru saja diungkapkan oleh istrinya. Selama beberapa jam dia hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Namun di dalam kepalanya ternyata telah berkecamuk berbagai pikiran liar. Mahmud saat itu berpikir dan menyadari tentang bagaimana cara Yasmin memandang dirinya dan juga keluarganya. Dia menduga selama ini kalau Yasmin membenci dirinya dan juga keluarganya. Pemikiran itu pun seketika membuat Mahmud kembali tersulut emosi. Dia merasa harga dirinya sebagai kepala keluarga telah dihancurkan. Dia juga tak suka bagaimana cara Yasmin berbicara tentang ibunya. Dia merasa kalau perkataan-perkataan Yasmin sebelumnya adalah penghinaan besar untuk ibunya. Dan timbullah kemarahan yang berapi-api di dalam hati Mahmud. Kemudian waktu pun terus bergulir. Hari telah berganti memasuki tanggal 23 Juli tahun 2021. Jam saat itu menunjukkan pukul 2 dini hari. Mahmud tiba-tiba saja mengambil sebuah pisau dari dapur. Kemudian dia berjalan masuk ke dalam kamar anak-anaknya karena dia mengetahui Yasmin ada di sana. Begitu sudah di dalam kamar, Mahmud melihat kalau Yasmin sedang melangsungkan ibadah sholat yang kemungkinan itu adalah sholat tahajud. Meski melihat Yasmin sedang beribadah, Mahmud tidak kehilangan niatnya. Dia langsung berjalan mendekati Yasmin, kemudian dengan keji dia langsung menusuk Yasmin yang sedang khusyuk dengan sholatnya. Serangan mendadak tersebut mengenai punggung Yasmin hingga membuat Yasmin terjatuh ke atas sajadahnya. Cairan merah mengalir mengenai sajadah dan rasa sakit luar biasa seketika terasa pada tubuh Yasmin. Melihat Yasmin yang merintih kesakitan tidak membuat Mahmud merasa kasihan. Dia kembali menikam punggung Yasmin, kemudian membalikkan tubuhnya lalu menikam bagian perut serta dadanya dengan cara membabi buta. Saat itu Yasmin berteriak begitu kencang hingga membuat putra sulungnya terbangun. Begitu terbangun, dia melihat sang ayah sedang melakukan sesuatu kepada ibunya. Ketika itu mungkin putranya menyadari kalau sang ayah sedang menyakiti ibunya. Sehingga dia pun ketakutan dan menangis kencang. Tangisannya membuat saudaranya yang lain bangun dan ikut menangis kencang. Tangisan putra-putrinya itu tidak membuat Mahmud berhenti melakukan aksi bejatnya. Dia terus menikam Yasmin hingga membuat 17 luka tusukan yang sangat dalam pada tubuh Yasmin. Dan akhirnya Yasmin yang masih mengenakan mukena ketika itu berhenti berteriak dan menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu Mahmud pun menyadari Yasmin telah kehilangan nyawanya. Mahmud berhenti melakukan aksinya. Dia kemudian bangun dari duduknya dan keluar dari kamar yang masih terdapat jasad istrinya serta putra-putrinya yang menangis. Keadaan di saat itu benar-benar menyedihkan. Putra sulung Yasmin yang masih menangis mencoba mendekati ibunya. Dia memanggil-manggil ibunya yang saat itu dia kira ibunya masih hidup. Dia tidak mengetahui apa yang telah terjadi kepada ibunya tersebut. Kejadian mengenaskan tersebut berlangsung begitu cepat. Mahmud yang telah membersihkan diri dan berganti pakaian langsung mengambil kunci mobil dan juga membawa sejumlah uang. Dia bergegas meninggalkan kediamannya tanpa memperdulikan putra-putrinya yang masih menangis begitu kencang ketika itu.
Kemudian tak lama Mahmud pergi. Orang tua Mahmud yaitu ibu dan ayahnya terbangun dari tidur mereka karena mendengar tangisan dari cucunya yang tak berkesudahan. Karena merasa curiga dan khawatir, mereka pun berjalan pergi ke unit anaknya. Saat sampai di sana, ternyata pintu unit tersebut dalam keadaan tidak terkunci. Mereka pun langsung masuk ke dalamnya, dan begitu mereka sampai ke dalam kamar, terkejutlah mereka ketika melihat kondisi Yasmin begitu mengenaskan. Yasmin terkulai di atas sajadah dengan dipenuhi luka tusuk di sekujur tubuhnya. Keduanya pun syok berat, mereka langsung memeluk cucu mereka untuk menghalangi pemandangan mengerikan itu. Saat itu mereka mengira Yasmin masih bernafas dan mereka juga tidak menemukan keberadaan Mahmud di sana. Oleh sebab itu, di dalam kepanikan, ayah Mahmud kemudian menyuruh anak-anaknya yang lain untuk membawa Yasmin ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter langsung mengabarkan kalau Yasmin telah meninggal dunia sejak dia masih berada di kediamannya. Kabar itu pun mengguncang keluarga Mahmud. Orang tuanya ketika itu langsung meletakkan kecurigaan kepada putra mereka. Karena sebelumnya mereka memang mengetahui kalau putranya ini kerap kali bersikap kasar kepada istrinya. Dan mereka tak pernah menyangka jika putranya bisa bertindak sekeji itu. Lalu ketika ditanya oleh dokter, mereka mencoba untuk berpura-pura tidak mengetahui kalau putranya lah yang mungkin melakukan pengeksekusian itu. Namun di samping itu, dokter yang sangat mengetahui kalau ini adalah aksi pengeksekusian, dia pun meminta pihak rumah sakit untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Beberapa menit kemudian, polisi pun sampai di rumah sakit. Mereka langsung mengumpulkan keterangan dari pihak rumah sakit dan juga keluarga Mahmud. Saat itu keluarga Mahmud menjelaskan identitas korban, yang mana dia adalah menantu mereka yang bernama Yasmin Hasan Yusef. Mereka juga menjelaskan kalau mereka menemukan tubuh Yasmin di dalam kamar unit apartemennya. Karena penjelasan itu, polisi pun langsung menuju apartemen Yasmin untuk melihat lokasi kejadian. Begitu sampai di apartemen, polisi langsung memeriksa unit tersebut. Dan di sana mereka menemukan sebuah sajadah yang dipenuhi cairan merah di dalam kamar. Tak jauh dari sajadah, mereka juga menemukan sebuah pisau yang mungkin digunakan oleh pelaku sebelumnya. Di dalam kamar lainnya, polisi juga mengamankan pakaian milik pria yang juga dipenuhi cairan merah. Polisi pun langsung membawa barang-barang itu untuk dijadikan sebagai bukti nantinya. Selain itu di sana pihak kepolisian juga meminta keterangan dari beberapa tetangga. Dari hasil wawancara, beberapa tetangga mengatakan kalau mereka sempat mendengar suara dua orang bertengkar pada malam hari dan juga suara anak-anak menangis pada jam dini hari. Dari bukti yang ditemukan serta keterangan dari para tetangga, polisi pun berasumsi kalau pelaku yang telah mengeksekusi Yasmin adalah suaminya sendiri, yaitu Mahmud. Polisi kemudian menanyakan di mana keberadaan Mahmud kepada keluarganya, namun tidak ada yang mengetahui di mana Mahmud berada. Mereka pun berpikir kalau Mahmud sedang berusaha untuk melarikan diri, dan hal ini semakin menguatkan asumsi polisi kalau Mahmud memanglah penjahatnya. Polisi langsung melakukan pencarian besar-besaran terhadap Mahmud. Selama beberapa hari, polisi berusaha untuk melacak lokasi keberadaan Mahmud dengan menelusuri sinyal handphone milik Mahmud, serta juga aktivitas kartu kreditnya. Tetapi saat itu sangat disayangkan, handphone Mahmud tidak aktif, maka lokasinya tidak bisa dilacak, dan dia juga tidak melakukan transaksi apapun. Hal ini tidak membuat polisi menyerah. Mereka mulai mencari keberadaan Mahmud ke kediaman rekan-rekan kerja Mahmud. Polisi mendatangi mereka, menjelaskan apa yang terjadi, kemudian bertanya apakah mereka mengetahui di mana Mahmud berada. Dari beberapa orang yang dimintai keterangan, ada seorang dokter gigi bernama Dr. Mohamed F. Dia memperlihatkan gelagat aneh dari dirinya. Ketika ditanya oleh polisi, matanya terlihat tidak fokus. Dia juga banyak berkeringat seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Polisi pun mencurigainya. Mereka pun menekankan sang dokter untuk mengatakan apa yang diketahui olehnya. Lalu karena merasa terpojok, dia pun mengatakan kalau Mahmud sempat mendatangi dirinya. Mahmud meminjamkan uang kepadanya sekitar 1.000 pon Mesir atau setara dengan Rp3.500.000. Polisi pun langsung bertanya kepadanya apakah dia tahu kemana perginya Mahmud. Dan dokter itu pun menjawab kalau Mahmud sempat berkata kepadanya kalau dia akan pergi ke rumah musim panasnya yang terletak di kota Alexandria.
Mendapatkan informasi itu, pihak kepolisian pun langsung bergerak cepat. Mereka segera menuju rumah musim panas milik Mahmud, dan ternyata Mahmud benar ada di sana. Akhirnya pada tanggal 27 Juli tahun 2021, Mahmud berhasil ditangkap. Polisi Kota Mansura langsung membawa Mahmud kembali ke Kota Mansura untuk menjalani proses interogasi. Di dalam proses itu, Mahmud mengakui semua perbuatannya. Dia mengaku telah mengeksekusi istrinya dengan alasan istrinya telah menghina ibunya dan juga merendahkan dirinya. Dia juga mengaku kalau dia sangat menyesali perbuatannya tersebut. Dengan pengakuannya tersebut, polisi pun langsung mengumpulkan berkas-berkas serta barang bukti untuk diserahkan kepada jaksa sehingga proses peradilan pun bisa dimulai. Tetapi di sini sangat disayangkan, tidak ada informasi di media terkait bagaimana proses persidangan untuk Mahmud. Namun yang pasti, saat pihak kepolisian melakukan penyelidikan, mereka menemukan sebuah buku milik Yasmin yang menguatkan motif dari pengeksekusian ini terjadi. Di dalam buku tersebut, orang-orang dapat sedikit membayangkan bagaimana Yasmin menjalani kehidupannya yang buruk di dalam keluarganya itu. Selain itu juga tidak ada informasi apakah keluarga Mahmud juga terlibat dalam kasus ini. Namun beberapa spekulasi sempat berkembang di kalangan masyarakat sekitar. Lalu kemudian, pada tanggal 4 Januari tahun 2022, salah satu media Mesir memberitakan kalau Mahmud telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Yasmin Hasan Youssef, seorang ibu serta istri yang sangat baik hati. Meski selalu mendapatkan perlakuan buruk dari suaminya, dia selalu memuliakan suaminya seperti yang dianjurkan oleh agamanya. Yasmin tak punya tempat untuk bercerita tentang permasalahan hidupnya. Hal ini mungkin dilakukan Yasmin karena dia tidak ingin membuka aib keluarga kecilnya. Dia melampiaskan hal tersebut dalam sebuah buku diari yang menurut Yasmin tidak perlu dibaca oleh orang lain. Dan akhirnya dari buku tersebutlah pengeksekusian mengerikan terjadi. Mahmud yang dulu dikenal begitu baik oleh Yasmin dengan tega mengambil nyawa Yasmin yang mencintainya dengan sangat tulus. Dan di dalam kasus ini yang lebih menyayat hati adalah pengeksekusian tersebut dilakukan ketika Yasmin sedang melangsungkan salat tahajud. Dan juga di sampingnya terdapat putra-putri mereka yang menyaksikan. Tak terbayangkan bagaimana dosa yang didapatkan oleh Mahmud dan bagaimana balasan setimpal yang pantas untuk dirinya. Semua itu hanyalah Tuhan yang mengetahui. Namun jika boleh berandai-andai, andai saja saat itu Yasmin menguatkan tekadnya untuk bercerai dari sang suami, mungkin saja takdir bisa berkata lain. Tetapi apa daya, inilah kehidupan. Semuanya telah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk itu, mari sama-sama kita doakan. Semoga Yasmin husnul khotimah dan ditempatkan di sisi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ketiga anak Yasmin, semoga mereka dapat tumbuh dengan baik, menjadi anak soleh dan soleha meskipun tak dapat merasakan kasih sayang dari ibunya lagi. Dan yang terakhir untuk keluarga Yasmin, semoga mereka diberikan kekuatan serta ketabahan dalam menjalani ujian yang sangat berat ini. Sekian kisah dari kami, semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.